Mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa hampir semua nama tempat di Jawa Barat diawali dengan Ci? Dan benarkah dulu pernah ada gunung raksasa di tanah Sunda yang tingginya bahkan konon katanya terlihat dari Himalaya? Inilah sejarah dan misteri tanah Tatar Sunda. Sebuah tanah yang diselimuti oleh kabut pegunungan, dihuni oleh masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Jauh sebelum agama-agama besar datang, tanah itu adalah Jawa Barat, atau yang dulu dikenal sebagai Tatar Sunda. Sebuah wilayah yang menyimpan misteri, seperti kepercayaan kuno bernama Sunda Wiwitan, julukan sakral Parahyangan, legenda Gunung Purba raksasa, sosok raja legendaris Prabu Siliwangi, hingga jejak budaya yang masih hidup bahkan dalam nama tempat. Mari kita telusuri misteri dan sejarahnya dari awal hingga saat ini. Jauh sebelum manusia mengenal kerajaan, bahkan sebelum peradaban terbentuk, wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat adalah hasil dari proses alam yang luar biasa panjang. Secara geologis, Pulau Jawa terbentuk dari aktivitas tektonik antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Tumbukan ini menciptakan deretan gunung berapi yang membentang dari barat hingga ke timur. Di wilayah barat Pulau Jawa, aktivitas ini melahirkan bentang alam yang kita lihat hari ini, seperti pegunungan, lembah-lembah, sungai-sungai besar, dan tanah yang sangat subur. Ribuan hingga jutaan tahun berlalu, mulailah manusia purba menghuni wilayah ini. Mereka hidup dengan cara berburu dan juga meramu. Mereka sangat bergantung pada alam. Seiring dengan waktu, manusia pun mulai menetap, membentuk komunitas kecil, lalu berkembang menjadi masyarakat awal Sunda. Mereka belum mengenal kerajaan, belum mengenal agama formal, namun mereka sudah memiliki satu hal yang penting, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh leluhur. Dari sinilah lahir sebuah sistem kepercayaan yang kemudian dikenal sebagai Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan bukan sekedar agama, melainkan cara hidup. Mereka percaya pada kekuatan tertinggi yang disebut Sang Hyang Kersa, kehendak ilahi yang mengatur alam semesta. Konsep hidupnya pun sangat sederhana, namun sangat dalam. Harmoni dengan alam, menghormati para leluhur, dan menjaga keseimbangan dunia. Masyarakat Sunda kuno percaya bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga. Gunung, hutan, dan sungai dianggap sebagai tempat penting dan sakral. Tak heran jika hingga hari ini komunitas seperti masyarakat Baduy masih mempertahankan ajaran ini secara turun-temurun. Dan dari sinilah identitas Sunda mulai terbentuk. Jawa Barat juga dijuluki sebagai tanah Parahyangan. Dari mana julukan ini berasal? Julukan ini berasal dari kata para yang artinya sekumpulan dan hyang yang artinya roh suci atau dewa. Artinya tempat para dewa bersemayam. Nama ini bukan tanpa alasan. Wilayah ini dipenuhi dengan pegunungan seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gede, dan juga Gunung Pangrango.
Dalam kepercayaan Sunda kuno, gunung adalah tempat suci, penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Semakin tinggi tempatnya, maka semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya kenapa masyarakat Sunda kuno memilih daerah pegunungan sebagai pusat kehidupan spiritual mereka. Dan di antara gunung-gunung itu, ada satu kisah legenda yang paling terkenal, yaitu legenda Sang Kuryang. Kisah tentang seorang anak yang jatuh cinta pada ibunya sendiri tanpa dia menyadarinya. Dan ketika cintanya ditolak, dia marah dan menendang perahu besar yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Legenda ini bukan hanya cerita, tapi simbol atas kesombongan manusia dan kekuatan alam yang tak bisa dilawan. Selain itu, ada juga satu legenda besar yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, yaitu tentang Gunung Sunda Purba. Konon dahulu kala terdapat gunung raksasa di wilayah Sunda, jauh lebih besar dari gunung-gunung saat ini. Beberapa teori pun menyebutkan gunung ini meletus dahsyat ribuan tahun lalu. Pecahannya membentuk pegunungan di Jawa Barat sekarang. Sisa kawahnya diyakini menjadi wilayah Bandung. Bahkan ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa Gunung Sunda Purba tingginya begitu sangat luar biasa hingga bisa terlihat dari pegunungan Himalaya. Tentu saja, secara ilmiah ini sulit untuk dibuktikan karena sampai saat ini belum ada bukti konkret akan hal itu. Namun menariknya, para ahli geologi memang menemukan bukti bahwa wilayah Bandung dahulu adalah danau besar akibat aktivitas vulkanik purba. Legenda dan sains seakan bertemu di satu titik. Lalu waktu pun terus berlalu hingga memasuki era kerajaan. Berdirilah kerajaan besar di tanah ini, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran. Dan nama yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana, pemimpin spiritual, dan pelindung rakyat. Namun, sosoknya juga diselimuti oleh misteri. Dalam legenda, dia dikatakan memiliki kekuatan gaib, bisa berubah wujud menjadi harimau putih. Bahkan dipercaya menghilang bersama pengikutnya. Cerita ini masih hidup dalam budaya Sunda hingga saat ini. Beberapa tempat bahkan dipercaya sebagai petilasan beliau, di antaranya situs Pajajar, Majalengka yang berlokasi di desa Pajajar, Raja Galuh di kaki gunung Ciremai. Tempat ini diyakini sebagai tempat semedi Prabu Siliwangi dengan ditandai adanya batu petilasan dan juga sumur keramat. Kemudian Goa Cukang Lemah, Sukabumi yang terletak di Kecamatan Cibadak. Tempat ini diyakini sebagai tempat bersemedi dan persinggahan Prabu Siliwangi. Hutan Sancang Garut. Tempat ini juga diyakini sebagai tempat terakhir Prabu Siliwangi ngahyang atau menghilang moksa. Dan mungkin masih banyak lagi tempat lainnya. Ada yang tahu di mana saja? Silahkan komen di bawah ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Ini adalah pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan orang-orang. Kenapa banyak nama di daerah Jawa Barat yang diawali dengan awalan Ci? Contohnya Cianjur, Cimahi, Cirebon, Cibadak, Ciamis, dan lain-lain. Jawabannya sederhana, tapi sangat dalam.
Secara ilmiah dan linguistik, dalam bahasa Sunda, ci berasal dari kata cai yang berarti air. Lebih spesifiknya, sungai dan mata air. Bagi masyarakat Sunda kuno, air adalah hal paling penting dan paling sakral. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Air sebagai sumber minum, pendukung pertanian, jalur transportasi, dan dianggap sumber kehidupan spiritual mereka. Karena itu, pemukiman selalu dekat dengan sungai. Nama tempat pun diambil dari sumber air. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Cibadak, Ciamis, Cileunyi, Cicalengka, dan lain-lain. Untuk pembahasan apa arti dari nama-nama daerah tersebut, mungkin di lain waktu kita bahas. Mereka juga menganggap air adalah pemberian langsung dari Sang Hyang Kersa, yaitu ilahi yang mengatur seluruh alam. Ini membuktikan bahwa masyarakat Sunda sudah sejak dulu hidup sangat dekat dengan alam. Nah, jika kita tarik benang merahnya, semua kisah ini saling terhubung. Sunda Wiwitan mengajarkan harmoni dengan alam. Parahyangan menunjukkan kesucian tanah Sunda. Gunung Sunda Purba, simbol kekuatan alam yang maha dahsyat. Prabu Siliwangi, representasi manusia Sunda ideal. Dan Awalanci, bukti kedekatan dengan sumber kehidupan. Semua mengarah pada satu hal. Alam adalah pusat kehidupan masyarakat Sunda. Dan masyarakat Sunda sangat mencintai tanah kelahirannya. Sampai-sampai berat rasanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya itu. Jadi tak heran jika masyarakat Sunda jarang sekali ada yang pergi merantau. Jawa Barat bukan sekedar wilayah geografis. Dia adalah warisan peradaban tua yang masih hidup hingga hari ini. Dalam nama tempat, dalam budaya, bahkan dalam cara berpikir masyarakatnya. Dan mungkin tanpa kita sadari, jejak Sunda kuno itu masih mengalir seperti air ci yang tak pernah berhenti. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.